Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kepada pemirsa yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya dan diberi keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa mendekati para ulama, para ahli ilmu dan juga mempelajari ilmu, mengkaji ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mempelajari dinul Islam, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dan yang kedua yaitu kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, kita bisa mengenal dinul Islam, kita bisa mengenal akidah as-sahihah, dan kita bisa mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersalawat kepada keluarga Nabi, kemudian keturunan-keturunannya dan juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan juga orang-orang mengikuti mereka di atas petunjuk yang benar. Dan untuk pembahasan di pagi hari ini kita akan mengkaji tentang kehormatan seorang muslim. Karena kita tahu bahwasanya seorang muslim itu terhormat, ya. Sehingga kita tidak boleh menumpahkan darah. Tidak boleh kita melakukan perbuatan keji, ya, misalnya dengan menzinai orang lain, tidak boleh, haram. Kemudian kita memukul orang lain atau kita melakukan tindakan-tindakan kriminal atau keburukan kepada orang lain, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena darah seorang muslim itu terhormat, darah seorang muslim itu terjaga. Bahkan di dalam Islam sendiri di sana dikaji secara tuntas, dikaji secara menyeluruh. Orang yang melakukan atau merusak kehormatan orang lain, maka akan ada ancaman dan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Contoh seperti seseorang membunuh, ya, tanpa alasan yang benar, ya. Dan ini juga ada hukuman-hukuman yang akan didapatkan di dunia. Begitu pula ada orang yang melakukan, ya, menzinai orang lain, maka ini juga akan mendapatkan hukuman, baik itu hukuman cambuk atau hukuman rajam, ya, di dalam agama Islam, yang tentunya hukuman-hukuman seperti ini, ya, semuanya diserahkan kepada ulil amri, ya, diserahkan kepada penguasa yang menegakkan urusan dalam agama Islam. Kita kaji di dalam ayat ini, yaitu surah Al-Isra ayat 31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum.
Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ya, artinya adalah janganlah engkau membunuh anak-anak kalian khawatir fakir atau khawatir miskin. Kenapa kita dilarang membunuh anak-anak kita, anak-anak manusia ya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Masing-masing sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Nahnu narzuquhum, kami memberikan rezeki pada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, ya, kepada kalian sebagai orang tua. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka itu termasuk kesalahan atau dosa yang besar, ya, atau kesalahan yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya sampai pun seorang anak yang terlahir dia tanpa punya kesalahan, dia terlahir ya hanya bisa menangis, maka hal ini juga diharamkan membunuh kepada generasi-generasi penerus, yaitu anak-anak bayi yang dia terlahir. Begitu pula yang kedua, seperti dilarang kita melakukan perzinaan, ya, menzinai wanita lain, karena di sini juga diharamkan di dalam Islam demi menjaga kehormatan, ya, demi menjaga kehormatan seorang muslim dan juga muslimah. Disebutkan di dalam ayat ini juga, ya, yang kalau tadi yang kita baca adalah ayat 31. Nah, sekarang lanjut di ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan fahisyah, merupakan sesuatu yang keji, sesuatu yang kotor. Wa sa'a sabila, dan juga termasuk jalan yang buruk. Tentunya di sini kita sebutkan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Bukan berarti melakukan zina itu boleh, bukan. Ya, mendekati zina tentunya kita pahami, mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Dengan mendekati zina seperti zina mata, zina tangan, zina telinga, ya, dengan cara terus menatap, kemudian dengan cara meraba atau dengan cara mendengarkan, ya, dan juga sampai pada akhirnya berzina dengan zina kemaluan. Ini semuanya berkaitan dengan tadi, ya, mendekati zina. Ini saja tidak boleh, apalagi melakukan yaitu zina yang sebenarnya, yaitu zina al-wata'. Nah, maksudnya adalah zina yang biasa dilakukan oleh manusia yang mereka mendapatkan hukuman cambuk atau hukuman rajam, itu adalah zina al-wata', ya, atau dengan bersenggama, ya. Tayyib, berkaitan dengan zina ini diharamkan karena mereka termasuk statusnya bukan suami istri, ya. Dan juga agama Islam mengkaji tentang hal ini dan hukumnya sepakat para ulama, ya, bahwasanya zina itu haram. Innahu kana fahisyah, alasannya jelas bahwasanya zina termasuk perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang kotor. Wa sa'a sabila, dan juga jalan yang buruk. Adapun jalan yang terbaik bagaimana? Jalan terbaik adalah dengan cara menikah, ya, sehingga halal perbuatan suami istri yang pada akhirnya melahirkan sebuah keturunan yang baik, ya. Kemudian wala taqtulu an-nafsal lati, ya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya, di sini kita dilarang untuk membunuh jiwa, dilarang membunuh manusia, ya, illa bil haqq, kecuali dengan al-haq, ya, dengan kebenaran atau alasan yang benar. Tentunya dengan alasan yang benar di sini contohnya seperti dalam penegakan hukum syariat Islam yang dilakukan di negara-negara muslim yang menerapkannya tentunya, atau di masa para khulafa ar-rasyidin, ya, ulama para sahabat terdahulu, kemudian masa-masa Islam terdahulu yang menerapkan syariat Islam, seperti
orang yang pezina dan dia sudah menikah, ya, lalu dia menzina, maka akan dirajam, ya, akan dirajam dengan dilempari batu, dan itu yang melakukan adalah penguasa, ya, yang melakukan adalah penguasa. Dan ini jelas dengan alasan benar atau dengan alasan yang syar'i, tentunya hal ini baru dibolehkan. Begitu pula di dalam peperangan, ini kan ada alasan yang dibenarkan, ini khusus untuk memerangi orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang mereka memerangi umat Islam, ya, sehingga pemimpin atau penguasa memerintahkan manusia untuk memerangi orang-orang kafir, yang mana orang kafir tersebut harbi, yang mana mereka benar-benar memerangi kaum muslimin dengan senjata, ya. Tentunya di sini hanya kekhususan dan ini baru dibolehkan. Tapi kalau misalnya seseorang melakukan teror, ya, melakukan pembunuhan kepada orang-orang kafir, yang mana kafir tersebut zimmi, mereka tidak memerangi umat Islam, bahkan mereka hidup damai dengan kaum muslimin, maka jelas ini diharamkan, ya, bahkan tidak boleh memerangi orang-orang kafir tersebut, ya, karena mereka termasuk orang kafir yang zimmi, bahkan termasuk orang kafir yang mu'ahad, yang terkait dengan perjanjian kaum muslimin. Ini juga tidak boleh diperangi, ya. Maka kita tahu bahwasanya, ya, di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada aturan-aturannya, ya, dan juga di bawah penguasa atau di bawah pemimpin. Tidak bisa melakukan peperangan sendiri-sendiri, ya. Dan dalam memerangi pun juga ada aturan-aturannya. Jadi tidak boleh kita melakukan teror, ya, kemana-mana sehingga melakukan keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan, ya, meskipun yang dihancurkan itu di daerah kaum orang-orang kafir atau yang dibunuh orang-orang kafir, maka jelas ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Jadi kalau dalam peperangan itu pun ada aturan-aturannya. Tidak boleh serampangan, ya, tidak boleh sembrono atau tidak boleh gegabah. Ya, harus di bawah penguasa. Ya, tentunya di bawah penguasa yang muslim, ya. Nah, kemudian disebutkan di sini, waman qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Ya, artinya adalah barang siapa yang terbunuh di dalam orang yang terbunuh, ya, orang yang terbunuh dan dia itu dalam keadaan didolimi, ya, dalam keadaan didolimi, maka kami jadikan kepada ahli warisnya, yaitu berkuasa untuk membalasnya. Nah, ini untuk orang yang terbunuh, ya, dari kalangan warisnya, ahli warisnya, maka mereka diberi hak untuk atau berkuasa untuk membalas. Tentu bagaimana cara membalasnya? Caranya adalah dia melaporkan kepada pemimpin atau pada penguasa, dan yang menerapkannya di dalam membalas ini adalah hak penguasa, ya. Tidak bisa melakukan anarkis atau main hakim sendiri, tidak bisa. Semuanya di bawah aturan penguasa, ya. Sehingga kita garis bawahi di sini, di dalam melakukan hal-hal yang sifatnya itu kriminalis, ya, maka semuanya diserahkan kepada penguasa. Tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Karena ini termasuk main hakim sendiri, dan ini juga tidak dibolehkan. Innahu kana mansura, sesungguhnya kana mansura, maka ia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan tafsir dari kalimat di atas, makna khosyata imlak, kita dilarang membunuh jiwa yang seperti bayi misalnya, kita bunuh, dan ini tidak boleh, hukumnya haram, ya. Meskipun alasannya adalah khosyata imlak,
yaitu takut fakir atau takut miskin, takut hidup susah. Ini tidak boleh dengan alasan seperti itu. Tidak boleh dilakukan pembunuhan kepada bayi atau anak kecil. Alasannya hanya sekedar takut miskin. Bahkan alasan-alasan yang lain pun juga tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Kemudian khit'an kabira, bahwasanya membunuh anak-anak atau membunuh mereka ini termasuk kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang besar. Dan itu termasuk bi'sas sabil, sebuah jalan yang seburuk-buruk jalan. Kemudian liwalihi sultan, yang ini sudah kita sebutkan tadi, orang yang terbunuh ya dalam keadaan dizolimi, ini dalam melakukan pertumpahan darah, ya, maka Allah jadikan ahli warisnya berkuasa untuk membalas, ya, dengan cara dia melapor ke penguasa dan melakukan balasan sesuai dengan aturan-aturan penguasa, yang mana penguasa sendiri bertindak untuk membalasnya. Lalu fala yusrif fil qatl, ya, yang artinya adalah wala yaqtul ghairal qatil, ya. Di sini tidak boleh kita berlebih-lebihan, israf di dalam pembunuhan. Artinya membunuh selain orang yang membunuh. Ini tidak boleh, ya. Adapun orang yang membunuh lalu balasannya adalah dibunuh, tentunya yang membalas ini adalah pemimpin atau penguasa. Tentunya orang-orang yang tidak membunuh maka tidak boleh dibunuh. Ya, boleh dihukum dengan hukuman-hukuman yang lainnya. Ini kalau kita lihat ke dalam aturan Islam. Lalu disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau, ya, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla yusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ya, katakanlah, marilah bacakan apa yang telah Allah haramkan kepada kalian, apa yang Rabb kalian mengharamkan terhadap kalian. Nah, di sini apa saja yang Allah haramkan? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik dengan suatu apapun. Ini yang sangat penting sekali. Orang yang keluar dari tauhid dan dia terjatuh kepada kesyirikan, maka ancamannya bisa masuk ke dalam neraka, ya. Bahkan dia bisa keluar dari Islam. Maka hendaknya hati-hati terhadap kesyirikan. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Jika kalian berbuat syirik, maka akan hilanglah amalan-amalan Anda, ya, hilang atau berguguran atau lenyap, yaitu amalan-amalan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya syirik, ya, perbuatan syirik ini termasuk perbuatan yang besar, ada besar, ya, keburukannya, bahkan suatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya. Wabil walidaini ihsana. Berikutnya, yang pertama kita sebutkan ini yang diharamkan oleh Allah, yaitu berkaitan dengan kesyirikan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, ya, hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika seseorang berbuat buruk kepada orang tua, maka ini juga dosanya besar. Ya, ini yang diharamkan oleh Allah adalah melakukan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini bahaya sekali seseorang durhaka. Maka hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya, doakan mereka, kemudian perhatikan mereka di masa tua, ya, agar mereka ridho kepada sang anak dan Allah pun ridho kepada orang tersebut. Sebagaimana kita tahu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, ridho Allah fi ridhol walid
wa sukhtullah fi sukhti al-walid. Ya, bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Ya, dan kemurkaan Allah itu juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhti al-walidain. Ini termasuk ya, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua ridho kepada kita ya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Begitu pula yang berikutnya, kita dilarang membunuh anak-anak. Ya, janganlah kalian membunuh auladakum, yaitu anak-anak kalian, min imlaq. Min imlaq ini karena takut fakir, karena takut miskin. Ya, kalau dalam ayat yang lain tadi disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, khawatir takut miskin. Maka jelas di sini tidak boleh seseorang bunuh anaknya sendiri, bahkan bunuh anak-anak. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberikan rezeki kepada kalian, ya, kepada orang tua, dan juga kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak tersebut. Wala taqrabu al-fawahisha. Berikutnya, ya, pertama tadi syirik, yang kedua dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah dilarang bunuh anak, ya, bunuh anak-anak, yang keempat yaitu dilarang mendekati al-fawahish, ya, mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji. Salah satu perbuatan keji adalah yaitu berbuat zina. Ma dhahara minha wa ma batan. Dan di ayat ini perbuatan keji secara umum, ya, apa saja perbuatan keji, karena itu termasuk perbuatan yang tercela, maka dilarang. Ma dhahara minha wa ma batan, yaitu apa yang nampak darinya, perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak atau yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya, ini juga dilarang di dalam agama Islam. Kemudian wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Ya, janganlah kalian membunuh jiwa. Nah, ini membunuh jiwa orang tua, orang dewasa, ya, kemudian pemuda, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini dilarang membunuh jiwa yang Allah haramkan. Artinya mereka orang-orang yang dijaga kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh melakukan pertumpahan darah, ya. Tapi illa bil haq di sini adalah kecuali dengan al-haq, ya, dengan kebenaran apa yang dilakukan, seperti dalam yang sudah saya sebutkan tadi, itu seperti dalam penerapan hukum syariat Islam, seperti adanya hukum al-qatl, ya, dibunuh atau dipenggal, atau ada juga hukuman ar-rajam, ya, dengan dirajam dan lain sebagainya. Ini tentunya bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan hukuman-hukuman ya, berkaitan dengan kriminal, yang mana ini diterapkan di penguasa Islam yang menerapkan syariat ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah, ya, wasiat atau yang diwasiatkan kepada kalian dengannya. La'allakum taqilun, agar kalian bisa berpikir. Ya, la'allakum taqilun, agar kalian berpikir. Ini menunjukkan bahwasanya sangat besar kesalahannya atau dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa lihat di ayat ini. Ya, pertama adalah dilarang berbuat syirik, kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga membunuh anak-anak, kemudian yang keempat melakukan perbuatan keji, ya, seperti zina dan lainnya. Yang kelima adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh manusia, ya. Ini tentunya bisa menjadi perhatian kepada kita semua, ya. Di akhir ayat ini ditutup dengan la'allakum taqilun, agar kalian berpikir, ya, agar kalian bisa memikirkannya. Ini dalam surah Al-An'am ayat 151. Dan berkaitan dengan hadis yang kaitannya kehormatan, ya, menjaga kehormatan.
kaum mukminin, kaum muslimin. Jelas di sini melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa seperti apa membunuh anak-anak atau membunuh orang lain, melakukan perzinaan. Nah, ini juga tidak hanya diterangkan di dalam Al-Qur'an saja, tapi dalam hadis pun juga diterangkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, ayu dzambi a'dzam. Abdullah ibnu Mas'ud dia datang menemui Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ya, ayu dzambi a'dzam. Dosa apa yang paling besar? Ini suatu pertanyaan yang luar biasa, yang sangat syadid, yang sangat kuat. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi SAW ya dalam sabdanya, beliau menjawab ya, engkau menjadikan yaitu tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menciptakan engkau. Nah, ini berkaitan dengan kesyirikan. Artinya dengan penyembahan-penyembahan selain Allah yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kafir jahiliyah, mereka menyembah kepada Lata, Uzza, Al-Manah, ya, tapi satu sisi kalau mereka bersumpah atas nama Allah, ya, tapi dalam menyembah mereka menyembah kepada berhala. Nah, ini sama seperti ini, dilarang ya, engkau menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menciptakan engkau. Sehingga Allah tidak membutuhkan tandingan-tandingan. Tidak membutuhkan. Kita harus mentauhidkan Allah. Ayu wahidullah. Ya, mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah semata. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu setelah beliau bertanya berkaitan hal ini dan Nabi menjawab ya dilarang untuk berbuat kesyirikan. Abdullah tidak berhenti sampai di sini saja. Beliau bertanya lagi. Ini Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab ya dalam sabdanya, "Antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka." Engkau membunuh anak engkau. Nah, ini. Engkau membunuh anakmu. Khasyata ayyakula ma'ak. Engkau khawatir kalau dia ikut makan bersamamu. Nah, ini berarti kan khawatir miskin. Ya, kalau ikut makan terus nanti akan miskin. Ya, apalagi memberikan pakaian, membesarkannya, membutuhkan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Sehingga kalau khawatir miskin nanti banyak diambil lalu dibunuh, maka ini termasuk sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Ya, artinya semuanya sudah mendapatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijatah. Ya. Sehingga tidak boleh khawatir ya, dengan khawatir seperti ini ya, sehingga melakukan pembunuhan. Ya, ini enggak boleh. Summa ayu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau tidak berhenti sampai situ saja. Tidak hanya berhenti sampai 2 pertanyaan. Beliau nanya lagi. Artinya di sini beliau ingin menambah, bukan pertanyaan ya, beliau ingin menambah jawaban dari Nabi SAW. Lalu apalagi wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW beliau bersabda, antuzaniya halilata jarik. Yang ketiga adalah engkau menzinai istri tetanggamu. Ya, ini dosanya jauh lebih besar daripada menzinai wanita lain yang itu bukan tetangganya. Meskipun sama-sama dosa besar, ya bukan berarti boleh menzinai wanita yang itu bukan tetangganya. Ya, bukan. Tetap hukumnya haram menzinai wanita siapapun yang itu bukan istrinya. Ya. Jadi dia termasuk di luar nikah. Nah, ini termasuk yang diharamkan. Ya. Namun dosa yang paling besar lagi adalah menzinai istri tetangga. Ya, antuzania halilata jarik.
Ini juga termasuk menjadi perhatian kepada kita semua, ya, berkaitan dengan menjaga kehormatan kaum muslimin. Sehingga wa anzalallahu tasdiqa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan, ya, untuk membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menurunkan ayat tentang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyeru, ya, bersama Allah, yaitu Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya tidak menyeru pada tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada dasarnya kita menyembah hanya kepada Allah, ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Taib. Hadis yang saya bacakan tadi yaitu dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kesimpulan dari pembahasan kita ini bahwasanya darah kaum muslimin itu terhormat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak boleh kita lakukan yaitu suatu yang kriminal seperti pembunuhan atau perzinaan atau membunuh anak, ya. Karena mereka termasuk generasi berikutnya. Begitu pula tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, bahkan tidak boleh intinya hal-hal yang lain untuk menjaga kehormatan kaum mukminin, ya. Tidak boleh mencela mereka, memaki mereka, mengolok-olok dan yang lainnya. Hendaknya kita berbuat sebaik mungkin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perbuatan akhlakul karimah kepada orang lain, ya, mengajak kebaikan pada orang lain, yang mana merupakan suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah kita mengajak pada orang lain untuk senantiasa taat kepada Allah. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, bukan malah sebaliknya melakukan kemungkaran dengan melakukan kriminal, ya, tidak, tapi kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 104, ya. Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat, ya, ini yang mereka menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada amal saleh, ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan kalian memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk belajar ilmu syar'i, mengajak manusia untuk mengenal agama Islam yang sesungguhnya, yang sebaiknya, yang agar mereka mencintai akhirat, agar mereka mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Dan wa yanhauna 'anil munkar, dan juga melarang mereka dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk. Kita cegah, kita larang, karena hal ini juga termasuk bagian dari agama Islam. Karena Allah membenci perbuatan maksiat. Allah tidak senang terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, sehingga kita lakukan untuk nahi mungkar, ya, mencegah manusia untuk berbuat kemungkaran. Ini juga bagian dari dakwah. Wa ulaika humul muflihun. Kalau mereka bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan di pagi hari ini. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat kepada diri saya sendiri, ya, dan juga kepada pemirsa sekalian, ya. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, maka saya sendiri mohon maaf, ya. Kalau ada kesalahan apa yang saya lakukan, maka yang saya ucapkan, maka saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga minta maaf kepada pemirsa sekalian. Dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.